Pemirsa, sebuah momen mengharukan terjadi di Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sejumlah siswa mengunjungi teman satu kelasnya yang aktif dan ceria ternyata menahan rasa sakit selama ini akibat tumor otak. Ini adalah video yang ramai diperbincangkan warganet. Siswa satu kelas datang di kelas 12 SMA Negeri 1 Halongonan ya, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, datang menengok seorang siswa bernama Arjuman yang tidak masuk sekolah akibat sakit. Yang tergeletak tak berdaya ini adalah Arjuman, sesosok siswa yang aktif, ceria, dan selalu membawa tawa ke rekan-rekannya di kelas. Punya kebiasaan mengikatkan dasi dan karet di kepalanya. Sebelumnya kebiasaan itu dinilai sebagai kebiasaan yang lucu saja. Ternyata Arjuman mengikat kepalanya karena menahan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Dan selama ini Arjuman menderita tumor otak. Teman-temannya baru menyadari keparahan sakitnya saat menjenguk Arjuman di rumahnya dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Dan tangis justru pecah saat Arjuman yang setengah sadar meminta teman-temannya tidak menangis di hadapannya. Sempat terkendala administrasi di rumah sakit. Namun Arjuman akhirnya mendapatkan perawatan intensif di ICU. Namun sayang, Arjuman menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah video terakhir Arjuman di rumah bersama teman-temannya ya. Semoga rumah sakit di Indonesia semakin baik dan bisa memberikan pengobatan terbaik untuk rakyatnya ke depannya. Kamu bersuara. Boleh, tapi jangan bersuara. Kondisikan suara kamu. Berikutnya kita ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di sana terjadi bencana tanah bergerak. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung rusak. 7 diantaranya rata dengan tanah. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Iya. Mengungsi kemana, Pak? Ya, mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah, Pak. Sudah nggak bisa ditempatkan? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana, Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman gitu. retak-retak juga? Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kebakaran gudang bahan kimia sebabkan Sungai Cisadane tercemar. Sementara Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan mengecek kelayakan gedung kimia yang terbakar. Kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari 2026 berbuntut panjang. Bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Namun Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan untuk memeriksa lokasi kebakaran. Tim gabungan Polres, Kejaksaan hingga TNI pun akan dibentuk untuk memeriksa sertifikat laik fungsi dan AMDAL gedung ini. Bahwa sebetulnya ada kewajiban pemeriksaan sertifikat laik fungsi dari gedung-gedung perkantoran di sekota Tangerang Selatan karena sudah ada perdanya, tapi jujur memang untuk masuk ke pergudangan ini mengalami kesulitan teman-teman. Makanya tadi dibahas ya tidak dikasih akses masuknya. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke lokasi menemukan aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan air berasal dari sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia mengalir dan mencemari sungai. Warga pun diminta untuk tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Kementerian Lingkungan Hidup juga menerima laporan pencemaran Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km mencakup Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang. Menghimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, kini aparat gabungan berjaga di bantaran Sungai Cisadane. Mereka mengingatkan warga sekitar untuk tidak beraktivitas dan mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali kita lihat, wah sampai banjir merendam kendaraan di sana yang melintas. Video amatir warga ini yang merekam hujan deras mengguyur Cijayanti dan merendam ruas jalan itu. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, pengendara bersusah payah menerjang derasnya arus. Sejumlah warga terlihat berupaya mendorong kendaraan roda 2 yang mati mesin akibat banjir. Karena dipaksa melintas ya, padahal banjir sudah menggenangi motor. Jalan ini disebut merupakan akses menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto. Dan seperti yang kita lihat ini, sebuah mobil pemirsa hanyut akibat banjir pasca hujan deras yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Sentul, Bogor. Tidak hanya banjir ya, tapi arusnya juga sangat deras. Ini satu mobil yang bahkan hanyut. Dan bodi belakang mobil itu kita bisa saksikan ini mengalami kerusakan sampai penyok. Pasca terbawa arus banjir terseret seperti ini. Aduh. Bisa balik, mobil palit, terus yang lama belum. Hujan yang melanda kawasan Sentul juga mengakibatkan banjir setinggi atap rumah atau sekitar 2 meter. Di dekat Sentul. Oh, ban ini gede banget. Sampai di atap rumah. Saya jadi ingat di Karawang ya, banjir juga seperti ini dialami. Ternyata juga terjadi di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Banjir sangat tinggi. Ketinggian air dalam sekali, bahkan menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Seperti yang kita saksikan ini, kondisi ini akhirnya membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga, 68 kakak terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai.